Halo teman-teman muda, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini saya duduk bersama tamu spesial kita, Pater Ignaz. Pater Ignaz ini dari kongregasi CICM, dan mereka ini setiap hari dengan setianya merayakan misa di kapel kami di Jakarta. Ya, hari ini kita akan mendengarkan secara spesial cerita dari Pater Ignaz, pengalamannya beliau menerima mukjizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelumnya saya minta Pater Ignaz memperkenalkan diri sedikit tentang Pater. Ya, silakan Pater. Terima kasih, Suster. Nama saya Ignatius Suterianto. Untuk kaum muda biasanya panggil saya Pak Ding. Ya, saya masuk tarekat CICM, bahasa Indonesianya Tarekat Hati Tak Bernoda Maria. Itu tarekat internasional yang bekerja di beberapa negara di dunia ini. Dulu saya pernah berkarya sebagai misionaris di pedalaman Filipina. Dan di Filipina saya banyak mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan ada satu pengalaman yang menurut saya ini suatu mukjizat, yaitu saya mengatakan pada diri sendiri, ini saya mengalami ada dalam satu pelataran surga, yaitu di Taman Firdaus, di Taman Surgawi. Belum masuk di tempat di mana Allah bertahta, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingin cerita tentang pengalaman ini, pengalaman di Filipina. Itu terjadi pada tahun 1988. Waktu itu saya masih tingkat 2 teologi. Ada teman frater orang Filipina yang sakit gigi dan minta saya untuk temani dia ke dokter gigi. Dan saya temani dia ke dokter gigi. Namanya ya saya masih ingat tapi tidak perlu disebut. Dan frater ini sampai di tempat praktik dokter dilakukan tindakan medis, yaitu pencabutan gigi. Dan waktu itu gigi saya juga di bagian terakhir, gigi geraham itu tumbuhnya tidur. Jadi ada lubang di gusi saya. Kalau ada makanan masuk biasanya tidak segera keluar. Jadi artinya kadang-kadang sampai membusuk di situ. Pada waktu saya berangkat bersama frater itu, saya tidak ada rencana untuk mencabutkan gigi itu. Tapi setelah sampai di situ, saya berpikir, oh lebih baik gigi saya juga dicabut. Untuk itu menghindari makanan yang membusuk terus di gusi. Sekalian gitu. Sekalian. Nah, saya minta dokter itu mencabut gigi saya, dan itu terlaksana. Dan saya diberikan obat. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemungkinan obat yang diberikan saya itu saya minumnya terlambat atau bagaimana. Karena sampai di rumah saya mengalami semacam demam dan panas dingin. Dan saya ke dokter lagi beberapa hari setelahnya. Dokter mengatakan ini infeksi. Infeksi. Jadi terjadi infeksi. Saya tidak tahu infeksi itu karena obat yang terlambat atau alat yang dipakai dokter itu kurang steril. Tapi dari hari ke hari bukan saya menjadi nyaman dengan hidup saya, semakin hari semakin parah. Dan kembali saya ke dokter, berikan kepada saya setiap hari suntikan satu antibiotik, satu vial gitu, satu ampul. Jadi setiap hari saya disuntik satu ampul antibiotik. Tetapi itu juga tidak meredakan demam dan panas saya.
Bahkan kepala saya itu semakin hari semakin menjadi besar. Sampai seperti kalau dalam bahasa, dalam masyarakat Jawa ada wayang namanya raksasa, Buto. Itu yang wajahnya besar, itu wajah saya juga seperti itu. Oh, bengkak. Bengkak besar dan miring begitu, jadi miring. Iya. Dan di seminari waktu itu musim panas, jadi tidak ada orang di seminari. Dan saya di seminari sendirian karena teman-teman semua ke apostolat. Dan kalau siang itu saya merasakan panas yang luar biasa. Saya pernah tidak kuat karena panas. Di depan kamar saya itu ada kolam ikan koi yang cukup lebar. Mungkin 5 kali 5 meter. Lebar sekali itu. Karena tidak kuat saya menceburkan diri situ di kolam ikan koi. Oh, supaya dingin gitu. Supaya dingin ya. Untuk mendinginkan saya punya badan. Berasanya panas. Karena juga musim panas ya, musim panas. Oke, terus? Kemudian kalau malam itu apa yang saya rasakan juga dingin sekali. Padahal musim panas ini, selimut yang saya pakai 10 selimut itu tidak tetap menggigil. Nah, tetap menggigil, kedinginan begitu. Ya, seperti itu yang terjadi beberapa hari. Dan tidak ada orang yang bisa dimintai tolong karena memang tidak ada orang di seminari. Terus suatu hari ada frater dari Indonesia, orang Manado, yang pulang dari tempat kerasulan dia. Dia ketemu saya, dia kaget kenapa keadaan saya seperti itu. Lalu dia langsung bawa saya ke rumah sakit di Los Santos, itu di Manila. Sampai di rumah sakit, saya langsung masuk ke ruang operasi. Ya, saya masih ingat itu 4 jam saya di ruangan operasi. Yang dioperasi? Ini dibikin lubang di sini untuk mengeluarkan nanah. Ini besar sekali itu karena nanah. Oh, jadi yang gigi, yang tempat gigi dicabutnya itu bengkak, bernanah sampai besar sekali. Oh, dari infeksinya itu jadi demam dan bengkak. Dan dokter mengatakan untung sekali tidak terlambat. Kalau terlambat mata kena. Oh. Ya, masih untung mata saya tidak kena. Ya, namanya orang Jawa selalu untung ya. Tetapi ya itu, langsung masuk ke ruang operasi. Di situ saya dioperasi, dibikin lubang di sini. Lalu ada selang kecil itu yang dimasukkan untuk mengeluarkan nanah. Nyedot. Tetapi apa yang terjadi pada saat operasi itu, ada nanah yang kata dokter itu masuk ke paru-paru. Oh, ya. Kok bisa ya? Oh, karena dari mulut kali ya? Dari mulut toh. Itu kan di mulut penuh dengan nanah. Ini penuh dengan nanah. Oh. Kemudian semua vital sign itu berhenti. Oh. Tidak ada vital sign yang ditunjukkan di osiloskopnya gitu. Nol gitu ya. Kemudian waktu dokter mengatakan begitu, saya jadi ingat. Saat itu saya sepertinya melayang-layang melihat tubuh saya. Tubuh saya ada di sana berbaring di tempat meja operasi. Saya melihat semua suster-suster yang berpakaian hijau-hijau. Saya lihat juga para dokter. Saya lihat semua ruangan ruangan operasi itu. Seluruh ruangan itu saya bisa lihat. Jelas. Jelas sekali. Tapi apa yang terjadi kemudian seolah-olah itu saya melayang ke atas melewati atap dari rumah sakit itu. Dan tiba-tiba saya di suatu taman yang indah sekali. Taman yang sangat-sangat indah. Ada rumput yang hijau, ada bunga-bunga yang berwarna-warni indahnya. Dan di atas taman itu seolah-olah saya melayang-layang. Tetapi saya tidak merasakan saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya tubuh. Saya tidak merasakan semua itu. Seperti mengapung begitu. Mengapung. Hanya perasaan saya itu luar biasa. Apa
tidak merasakan sakit, tidak merasakan kecemasan, tidak merasakan ketakutan. Pokoknya damai sejahtera yang luar biasa, damai yang luar biasa, bahagia yang luar biasa begitu. Dan saya hanya melayang-layang begitu di atas taman yang begitu indah. Saya betul-betul merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Damai di hati itu luar biasa yang sampai sekarang saya belum merasakan kembali seperti itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah sekian menit saya masuk kembali ke tubuh saya. Nah, dokter katakan saya bisa bernafas kembali setelah dibikin kejut pakai semacam setrika di sini. Oh, yang apa? Kejut listrik itu kejut ya? Listrik. Yang buat pacu jantung. Ya, pacu jantung. Oh. Jadi dikejut kemudian Balik lagi. saya bisa nafas lagi dan selesai operasi itu 4 jam. 4 jam di ruangan operasi. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kepada saya kesempatan untuk merasakan betapa indahnya ciptaan Tuhan, taman yang begitu indah. Tetapi jauh lebih indah adalah hati saya ini. Damai yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Dan waktu saya mau pulang, dokter mengatakan hati-hati dengan kehidupanmu yang kedua. Lalu saya tanya, dokter, kenapa saya masih hidup lagi? Dokter mengatakan barangkali masih ada misi yang frater harus selesaikan, barangkali begitu. Belum selesai tugasnya. Tetapi sejak itu saya ingin sekali mengalami hal yang seperti itu. Jadi doa saya sakit dan cepat mati begitu. Tapi ternyata yang terjadi bukan saya cepat mati, tapi sering sakit. Lalu saya sadar, oh iya doa saya kan selama ini supaya sakit dan mati gitu. Untuk mengalami seperti itu tadi. Ternyata itu yang membuat saya sakit, tapi nggak mati-mati. Akhirnya saya ubah doa saya, tidak minta saya cepat, tidak minta saya sakit dan mati, tapi bersyukur saja. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan atas suatu tanda kutip mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu tahun 1988. Kemudian selama ini saya mencari-cari taman yang begitu indahnya. Setelah itu kan saya bertugas di beberapa negara, ke Belgia, ke Inggris, ke Australia, ke Amerika. Di mana-mana saya mencoba mencari taman yang seindah itu. Di Australia itu, saya di Melbourne itu banyak sekali taman-taman. Tetapi tidak saya temukan taman yang begitu indah yang saya lihat dalam penglihatan saya itu. Ya, itu ya terjadi dalam situasi yang berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Jadi taman yang saya lihat dalam penglihatan itu sangat-sangat indah dan itu sampai sekarang saya belum temukan dalam kehidupan yang nyata saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman yang saya katakan itu mujizat. Tapi itu memberikan kepada saya keteguhan hati bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai saya, melindungi saya. Apalagi di tempat saya bertugas waktu itu di Manila, di Filipina bagian selatan di hutan, itu suasananya masyarakatnya sangat tanda kutip keras. Itu selama 5 tahun CICM tidak memberikan pastor karena pastor-pastor yang ditugaskan di situ dibunuh. Ada daerah yang berbahaya ya, beberapa pastor CICM dibunuh. Oleh karena itu tidak diberikan pastor. Yang terakhir saya diutus ke sana. Saya sudah tahu situasinya dan saya tetap percaya akan penyertaan Tuhan, akan
perlindungan Tuhan. Makanya sampai di situ saya bertahan di situ sampai 6 tahun 2 kali periode. Wah. Baru dipanggil pulang. Jadi ini satu mukjizat yang pertama yang saya alami waktu itu masih frater, dan sesuatu yang luar biasa yang meneguhkan iman saya, yang memberikan kekuatan, keberanian untuk terus mewartakan kabar sukacita. Oh, begitu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ya boleh. Mungkin yang muncul di pikiran saya, pertanyaan saya. Jadi Pater suka kembali nggak ke pengalaman ini? Kalau misalnya untuk, kan tadi Pater bilang menguatkan ya. Jadi apakah Pater suka kembali ke pengalaman ini, merasakan lagi supaya dikuatkan, atau bagaimana Pater? Kalau pengalaman yang seperti itu saya katakan berada di pelataran surgawi itu ya tidak pernah. Tapi kadang-kadang saya itu suka meditasi, apalagi tengah malam begitu. Itu kadang-kadang saya mencoba kembali gitu ya. Seperti hilang begitu. Pas ketika meditasinya. Saya tidak merasa ada tangan dan kaki itu saya alami juga itu. Kalau orang Jawa mengatakan merogoh sukmo begitu ya. Seperti masuk ke dalam jiwa ya, masuk ke bagian terdalamnya dari jiwa kita gitu. Itu kalau seperti yang saya alami waktu di kamar operasi itu tidak ya. Tapi kalau mirip-mirip ya. Tapi luar biasa ya kalau menurut renungan Pater, memang tadi kan Pater bilang kisahnya menguatkan Pater ya. Cuman kalau menurut renungan Pater selama ini, kalau Pater kembali lagi ke cerita ini terus dipikirkan, menurut Pater apa ya pesan Tuhan? Maksudnya mengapa kan ada orang yang mengalami, ada yang enggak nih? Tuhan, Pater boleh diberkati karena memiliki pengalaman ini. Tentunya kan Tuhan ada tujuannya kenapa Pater diberi pengalaman ini gitu, untuk yang apa? Menurut Pater apa ya? Kalau menurut saya itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, peneguhan bahwa Ia akan selalu menyertai saya, melindungi saya. Makanya saya berani menjawab untuk ditugaskan di tempat yang red list dalam tarekat CICM. Karena pastor-pastor sebelum saya itu semua dibunuh mati. Pastor Van de Winkel orang Belanda, Pastor Aquino orang Filipina, Pastor Larangan orang Filipina. Pastor Larangan itu dicacah-cacah tubuhnya, kemaluannya dipotong. Dan Pastor Van de Winkel sampai sekarang belum pernah ditemukan jasadnya. Jadi berarti saya coba melihat waktunya. Jadi waktu Pater dikirim ke misi ini, itu berapa lama sesudah Pater mengalami pengalaman ini? Waktu saya masuk di misi itu, ada seorang projo yang mencoba untuk hidup di situ, tapi nggak bertahan. Nggak berhasil kan? Karena diusir sama orang situ. Jadi tengah malam dia mengendap-endap keluar dari misi. Tapi pengalaman saya, apalagi waktu saya di Lubukan itu, saya sering meditasi di tengah malam. Saya membayangkan ada cahaya kasih Tuhan membungkus saya, membungkus gereja, membungkus sekolahan, membungkus komplek misi. Kan di misi ada sekolahan, ada segala macam institusi di situ. Dan itu menjadikan aman. Pernah satu kali saya bawa mobil sendiri mau beli beras. Ternyata di depan saya ada 3 jeepney. Jeepney itu seperti angkot di sini tapi panjang. Mereka semua berhenti. Angkotnya Filipina ya? Angkotnya. Karena dirampok. Begitu mereka melihat mobil saya, rampoknya itu tunggang langgang. Ada yang lewat sebelah saya dan turun ke jurang. Jadi mereka ini perampok-perampok ganas itu kalau melihat mobil misi yang saya tumpangi, mereka tunggang langgang. Menurut mereka itu hanya melihat cahaya. Melihat cahaya. Mereka menurut penglihatan mereka, yang mereka lihat itu cahaya. Tapi Pater yang di dalam mobil ya biasa, mobil biasa. Ya, mobil biasa. Nah,
Pernah juga ada sekitar jam-jam 6 sore, ada nenek-nenek datang ke pastoran. Saya kan di lantai 3. Nenek ini sampai lantai 3. Naik, dia naik ke atas cari pater. Terus nenek itu bilang ke saya, "Pater, saya heran sekali, di sini terang sekali. Seperti hanya ada lampu listrik yang besar." Saya bilang, "Nek, kita kan di tempat ini tidak ada listrik, Nek." Oh, Tidak ada listrik. tapi dia melihat terang itu ya? Melihat terang yang luar biasa. Saya bilang, "Nek, tidak ada, di sini tidak ada listrik. Kita kan sama-sama hidup di sini, nggak ada listrik di sini tuh." Oh, wah, berarti kalau saya bisa mendengarkan ini, yang saya tangkap sepertinya Tuhan memberi pengalaman itu sama pater untuk supaya tahu pater itu bisa jadi yakin akan teguh dan bahwa Tuhan itu hadir dan menjagai pater ya. Terus tidak lama berikutnya pater dikirim ke misi ini ya, dan di misi itu pun Tuhan menunjukkan bahwa dia berada dan melindungi ya. Ya, itu menurut saya itu yang menjadi pesan Tuhan bagi saya. Jadi kalau orang lain itu kalau nggak dibunuh, ya diganggu, di segala macam ya. Tapi di sana saya aman-aman. Malah mereka panggil saya Godfather di sana. Jadi di pengalaman pater 6 tahun itu berbeda sekali dengan yang lain-lain. Oh, sangat-sangat berbeda. Ya. Luar biasa kuasa Tuhan. Dan waktu saya di sana, misi itu bangun kembali setelah sekian tahun ditinggalkan oleh pastor-pastor. Saya menghidupkan kembali budaya-budaya yang ada di situ. Sempat saya membuat satu dance troupe, itu terdiri dari 40 personil. Itu yang menggambarkan dari kelahiran sampai kematian. Dan itu semua diungkapkan dalam lagu dan gerak. Jadi indah sekali. Dan itu sempat kemana-mana di Filipina. Sempat 2 kali dipanggil oleh presiden untuk tampil di depan presiden. Wah, luar biasa. Dan pernah juga di tempat itu menjadi tempat untuk pertemuan budaya-budaya seluruh Filipina. Karena apa yang telah kami buat itu. Jadi itu yang terjadi. Menurut saya, apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya pada saat saya mengalami keindahan taman surgawi itu. Jadi di situ saya tidak perlu takut-takut untuk mati, untuk apa. Tadi saya bilang saya pernah diancam juga. Bukan diancam sih sebenarnya, karena mereka paksa saya untuk membuka sekolah yang saya tutup karena pencurian, dan saya tidak mau buka dan mereka jatuhkan peluru, tapi ya saya pura-pura nggak lihat gitu. Nggak takut, jadi nggak takut ya. Yang jadi saya senang karena biasanya kan kalau kita mendengar cerita mukjizat, kadang kita fokusnya itu sama mukjizatnya gitu. Kita lupa bahwa yang memberi mukjizat itu Tuhan, dan selalu ada alasannya mengapa orang itu menerima mukjizat gitu. Dan alasannya itu selalu untuk kebaikan si orang itu dan untuk karya Tuhan gitu, untuk menguatkannya. Ya, jadi, banyak orang mengalami mukjizat waktu Yesus masih hidup di dunia ini. Tapi mukjizat tidak menjamin bahwa orang itu menjadi percaya ya. Bahkan Yesus disesah karena banyak melakukan mukjizat. Betul. Jadi kalau sebagai orang Katolik tidak perlu mencari-cari mukjizat. Betul. Ya, jadi mukjizatnya itu hanya alat untuk Tuhan bekerja. Tuhan ingin memperlihatkan sesuatu kepada orang itu. Betul. Terutama untuk meneguhkan iman. Ya, supaya tetap percaya dan tetap setia kepada Dia. Gitu. Terima kasih banyak Pater buat ceritanya. Terima kasih Sisters, boleh sharing-sharing. Ya, semoga ini menguatkan dan memberi keyakinan pada semua yang mendengarkan bahwa Tuhan bekerja melalui mukjizat dan tidak mukjizat, tapi kita selalu dikuatkan dengan keberadaan Tuhan. Ya, terima kasih banyak. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu Injil hari ini. Terima kasih. Terima kasih.